Deg-degan campur aduk, nggak tahu ini bisa laku apa enggak, bisa diterima market atau enggak. Terus waktu ambil bank ya agak deg-deg ya dengan nominal segitu ya. Apalagi belum pernah berutang sama sekali kan. Puji Tuhannya lancar semua, ibaratnya ya free dapat aset lah gitu bro. Dengan bergabung sama kelasnya Bro Anton ini, saya bisa membeli aset yang strategis dengan gratis gitu. Karena kan semua pembiayaan dari perbankan. Wah, mantap, mantap. Oke, jadi hari ini kita lagi ada di Solo dan hari ini kita mau grebek kos-kosan salah satu alumni yang namanya Bro Vano. Luar biasa, kenapa aku sampai khusus datang ke Solo? Karena menurutku konsep dari kos-kosannya itu beda daripada kos-kosan pada umumnya. UMR Solo itu gak sampai 3 juta, tapi kos-kosannya bisa sampai 3 juta disewainnya per bulannya. Nah, gimana caranya Bro Vano itu bikin kamar yang bisa diserap sama market dan bentuknya itu unik, elit, dan pastinya worth it untuk ditinggalin sama teman-teman yang ada di Solo. Kita langsung aja ke dalam kos-kosannya. Nah, ini dia New Living yang punya Bro Vano. Halo, halo Bro, halo. Sehat ya? Bro Vano sehat. Bro Vano ini luar biasa karena baru saja ambil kos-kosannya dan kemudian dibangun ya Pak Vano ya. Nah, ini ada berapa kamar Bro Vano? Ada 6 kamar. 6 kamar. 6 kamar aja. 6 kamar aja, tapi kelihatan kalau dari tampak fasadnya kelihatan kayak sekitar 20 kamar ya. Kelihatannya mau besar sekali ya Pak ya. Kelihatan besar aja. Nah, menariknya kamar ini ada 6 tapi luas tanahnya berapa Pak? 60 meter. 60 meter bisa jadi 6 kamar aja, tapi harga sewanya 3 juta per bulannya. Pertama kali akuisisi kos-kosan ini gimana ceritanya Pak? Jadi dulu sudah beli tanahnya itu waktu COVID, jadi dapat setengah harga. Jadi dari awal itu beli tanah kosong, bukan rumah yang direnovasi ya Pak ya? Rumah tua. Oh, rumah tua. Rumah tua ya, jadi belinya rumah tua seluas 60 meter itu waktu 2022. Oke. Jadi sebelum join kelasnya Bro Anton itu sudah membeli tanah lebih dahulu seperti itu. Berarti udah beli tanah bangunan lah. Iya, tanah bangunan. Oke. Nah, kenapa kepikiran pertama kali beli tanah sama bangunan ini? Karena pertama dari lokasi itu sangat strategis di tengah kota. Kedua harganya tuh separuh harga, diskon COVID soalnya. Oke. Dan memang ini sangat berpotensi untuk dibangun kos-kosan karena ini benar-benar di pusat kota Solo gitu. Tapi Bro Vano ini kan maksudnya akuisisi pertama ya? Akuisisi pertama. Dan usianya tuh masih seumuran. Makanya aku panggilnya Bro Vano, masih umur 30 ya Pak? Seumuran ya. Nah, alasannya kenapa Bro Vano kok tiba-tiba bisa kepikiran udah investasi di properti terus habis itu cari rumah tua dan itu kan belum pernah belajar sama sekali kan? Iya, betul. Karena belajar dari pengalaman teman-teman dan Bro Anthony juga, kalau kita beli rumah itu kan hanya keluar expense ya. Untuk bayar, dan itu sebenarnya kan bukan aset kan. Terus saya mikir aset apa yang paling stabil gitu, karena sebelumnya kan juga udah berbagai macam usaha juga sudah dilakukan. Akhirnya memutuskan untuk di properti karena lebih stabil dan lebih long last gitu. Ya. Dengan bergabung sama kelasnya Bro Anton ini, saya bisa membeli aset yang strategis dengan gratis gitu. Karena kan semua pembiayaan dari perbankan. Wah, mantap. Jadi ini kemarin semua di cover ke banknya? Yes, seperti itu. Luar biasa. Nah, ini teman-teman yang bisa teman-teman lihat kalau misalkan cari aset itu susah, padahal sebenarnya itu sekarang ada di mana-mana. Tinggal tergantung kita tuh punya knowledge-nya atau enggak untuk bisa ngakuisisi propertinya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tampak depannya aja, bangunannya ini cukup tinggi loh dibandingin dengan bangunan-bangunan pada umumnya ya. Karena floor to ceiling-nya ini sampai 3 meteran ya Pak ya? Sini. 4 meter ini. Oh, ini 4 meter. Kalau di dalam kamar 3,2. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman perhatiin nanti kita masuk ke dalam kamar-kamarnya, itu semua kerasa lega banget. Ternyata di bagian lantai satunya aja udah 4 meter ya Pak ya? Iya. Makanya kerasa kalau dari depan aja kelihatannya tuh bukan kos-kosan 6 kamar aja, tapi kayak kos-kosan sekitar 20 kamar gitu. Karena kesannya kelihatan besar sekali. Iya. Kalau teman-teman perhatiin juga, kenapa ini jadi kelihatan mewah? Karena Bro Vano sendiri itu ngubah segi konsepnya, itu nggak main-main ya. Biasa parkiran itu, saya sendiri parkiran itu dipakai tempatnya itu nggak perlu bayar dekorasi. Tapi kalau dari Bro Vano sendiri, lihat di semua dindingnya itu semua dikasih warna wash paint. Jadi mahal sekali ini untuk bikin seperti ini. Terus di bagian atapnya ini pakai apa nih Pak? Pakai PVC yang warna dock. Oh, nih Bapak Ibu bisa lihat ya. PVC yang warna dock. Tapi kalau sekilas mata ngelihat itu kelihatannya udah menggunakan kayu solid. Jadi nggak situ kelihatan ini. Yes. Keren ini pemilihannya Pak. Jadi ini dulu sebenarnya di atap ini ada sedikit cerita lucu. Kenapa? Waktu sudah kepasang semua di bagian sini,
Saya tuh nggak tahu kalau warnanya tuh ternyata glossy gitu. Oh. Padahal material sudah dibeli, akhirnya semua dicopot, akhirnya beli yang baru. Terus material yang lama dijual setengah harga. Saya mending rugi setengah harga daripada rugi seumur hidup. Karena kalau nggak ada nomor semua ya susah. Iya. Ada lampunya dan lain-lainnya tuh sangat susah. Nah teman-teman, aku juga menghindari banget warna-warna yang glossy karena begitu ketembak sama lampu, warnanya jadi kayak kelihatan murahan ya Pak ya. Terus Pemilihan untuk rolling door-nya itu juga bagus ya karena tidak semuanya itu ditutup, masih ada pencahayaan atau udara yang bisa keluar. Nah ini juga pakai material apa nih Pak? ini besi hollow 4x6, 4x6. 40x60. Kemarin juga langsung satu kontraktornya atau Beda dari vendor lain? cara vendor lain. Dari vendor lain? Iya, biar lebih spesialis gitu loh. Oh. Biar nggak semua diborongin sama dia gitu. Nah ini dari Brovano sendiri pemilihan lightingnya juga bagus ya. Pakainya lampu tembak semua, dia pakai warna hitam jadi secara pencahayaan juga cakep ya. Nah ini untuk tangga-tangganya Pak ya? Yang tangganya. Tangganya kemarin pakai Perpaduan antara besi dan kayu jati. besi dan kayu jati. Iya. Kenapa Pak pakai kayu jati? Agar awet dan tahan lama aja. Karena saya menghindari untuk murah di depan tapi repot di belakang. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, pencahayaannya tuh luar biasa. Dari atas sampai bawah semuanya ada jendelanya. Keren banget ini. Jadi ada satu kamar yang sebenarnya sudah dibayar, tapi dia belum menempati. Jadi dia tuh rela bayar 1 bulan kamarnya kosong demi dapat slot. Buset. Dan kebetulan yang tinggal tuh nanti orang Belanda. Ini orangnya berarti bayar aja tapi Tapi yang tinggal di sini. nggak tinggal di sini. Karena dia baru datang dari Belanda itu bulan depan. Ini kenapa berani waktu pertama kali bikin harga 3 juta Pak? Karena sebelum saya bikin kayak gini itu udah survei duluan di market Solo tuh. Di Solo tuh ada anomali menurut saya. Kos-kosan yang tengah-tengah, yang marketnya bisa mencapai 2 atas bawah itu malah nggak begitu laku. Dan di Solo itu hanya laku yang murah-murah sekalian, bagus-bagus sekalian. Nah kita akan lihat kamarnya nih. Ayo let's go. Dia enak banget ya Bapak Ibu ya. Ini nggak kerasa kayak tinggal di dalam rumah, di dalam kos-kosan. Dia juga lumayan hoki karena di rumah-rumah sebelahnya itu rumah 2 lantai 3 lantai. Jadi pencahayaannya masih dapet nih. Ini mungkin rumah 1 lantai kali Pak ya? 1 lantai aja. Rumah 1 lantai ya? Makanya dia lantai 2-nya masih dapet. Iya. Dan dari Pak Farongnya sendiri bikin lantai 1-nya floor to ceiling itu 4 meter. Makanya kelihatan bisa jauh lebih tinggi lagi. Nah ini nice banget nih. Nih Bapak Ibu bisa lihat kalau diperhatiin looks pertama yang paling mengesankan itu adalah apa? Di bagian pintunya. Karena pintunya dari atas sampai bawah itu full. Ini kurang lebih 3 meter Pak. Kurang lebih 3 meter 2,9. Wah gila 2,9. Biasa kita beli itu pintu-pintu yang udah pabrikan harganya ada 1 jutaan. Ini aku yakin harganya pasti di atas 3 jutaan ya Pak. Enggak, ini di 2 jutaan sekian gitu. Ini 2 jutaan sih. Karena udah langganan dari 2010. Oh tapi belum sama ini kan? Belum sama namanya segala macam. Ya. Sama kusen udah. Udah nggak kusen. Udah apa kusen? Yang nggak include tuh cuman handle pintu sama nomor aja. Handle pintunya sendiri udah pakai Dexon dan semuanya itu pakai fingerprint. Jadi ini keren banget nih. Udah dapat namingnya, pemakaian brand-brandnya itu pakai brand Nero. Ini brand mahal ini. Jadi saya udah ngerti banget ini memang kualitasnya premium. Ayo kita masuk. Wow. Ini kamarnya luar biasa besar sekali. Ukurannya berapa nih Pak? 16 meter. 16 meter. Iya. 4x4 berarti Pak? 4, ya 4x4. Cuman nggak persis, tapi 4x4. Ini waktu pertama kali bikin ini udah pede harganya segini atau gimana? Udah pede harga sini. Udah pede harga Karena segini. setelah survei 2 tahun itu ternyata memang ada marketnya gitu. Oh. Dan kenapa kok sama beda? Karena saya bikinnya itu di atas kualitas yang udah ada, tapi dengan harga yang sama. Nih Bapak Ibu bisa perhatiin ya, dari floor to ceilingnya aja cukup tinggi nih dibandingin tempat kosannya saya. Tempat kosannya saya itu kurang lebih sekitar 3 meter, tapi kalau misalkan dilapisin sama plafon itu kemungkinan kepotong lagi 20 cm, jadi bisa sampai 2,8. Kalau ini 32 ya Pak ya? 31. 31, potong-potong 20 jadi 29. Enggak, 31 udah. Oh 31 floor ceiling sampai sini. Enggak dipotong tuh 3,4 ini. Wah luar biasa. Ini yang kita kalau perhatikan semuanya bahannya kelihatan mewah sekali. Ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah dapat kasur, dipan, bahkan dipannya ini bukan dipan pabrikan, dan ini dipan custom ya Pak ya? Iya. Mas ini bisa ada buat lemari juga Pak? Ada di sini. Wih hebat tuh, ada lemarinya lagi loh. Udah soft juga. Wow, ini juga ada soundbar semua nih. Terus ini yang bikin kelihatan mahal sih, yang menggunakan material-material yang kayak kain-kain gini ya. Iya.
Ini juga kelihatan mewah ya. Terus habis itu di bagian belakang sudah ada tambah ambalan-ambalan lagi. Ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat nih, untuk pegangan aja berat ya. Jadi kelihatan mahal sekali nih. Tuh. Udah soft touch semuanya untuk pemakaiannya. Udah ada kursi dan ada meja juga. Nah, yang paling penting nih, kita ada hadiahnya juga nih, Pak. Buat Pak Vano, kita bikin kosannya biar makin estetik, kita hadiahin Paloma yang high quality sanitary hardware. Terima kasih banyak bro. Nah, ini brand-brand yang Paloma ini sebenarnya brand-brand yang cukup mahal karena brand ini sudah dipakai di mana-mana, di hotel-hotel di Bali, villa-villa di Bali, semua udah pakai mereknya Paloma. Jadi kalau semua udah pakai Paloma, udah pasti kualitasnya bagus dan dia lagi ngerambah ke fitur terbarunya. Kalau sebelumnya itu kebanyakan main di pintu, tapi di 2 tahun belakangan ini dia udah mulai masuk ke dalam villa-villa untuk sanitary-nya. Nah, ini dia udah ada dari mulai bathtub, mulai sanitary untuk wastafel-nya sampai ke dalam keran shower, air dinginnya, air panas. Itu semua udah pakai Palomanya ini. Nah, ini buat menunjang supaya kos-kosannya Bapak makin kualitasnya premium lagi. Amin. Terima kasih banyak. Iya, Bang Hano juga ada apa lagi nih, Pak? Ada kulkas, Kulkas ya? minibar, terus TV pakai yang 43 inch. Gila loh, TV-nya pakai 43 inch, Sob. Ini udah yang 4K juga. Jadi kalau orang mau lihat Netflix sudah puas lah. Udah puas ya? Ya. Kita lihat sudah ada cerminnya juga. Kalau Bapak Ibu perhatiin, cerminnya udah bagus banget. Yang paling aku suka banget tuh di bagian sininya. Gordennya dari atas sampai bawah. Bahannya pun juga bahan yang tebel nih Bapak Ibu nih. Lihat bahannya tebel banget. Nah, curtainnya aja bagus banget dan kalau udah dibuka, wih, pemandangannya langsung kota Solo. Jadi ini keren banget dan ini bisa dibuka Bapak Ibu. Tuh, pencahayaannya bagus. Kalau misalkan mereka itu mau dapat udara dari luar, itu juga enak banget nih, gila nih. Yang paling ditunggu-tunggu toiletnya ya Bapak ya? Iya betul. Ini 2 layer lagi nih. Cakep banget. Sudah dapat wastafelnya juga, cerminnya juga udah ada, hangernya, toiletnya juga udah pakai American standard dan Bapak Ibu bisa lihat ini juga sudah dilapisin lagi untuk pemisah antara mereka itu mau mandi dengan mau sikat gigi. Jadi ini kalau basah nggak semuanya kena basah. Bahkan di bawah wastafelnya pun masih ada lemari lagi buat taruh-taruh barang-barang, buat taruh pembersih, taruh odol apa segala macam. Kelihatan lebih rapi. Barang-barangnya juga dipakai tuh mengerikan, overkill kali. Ini listriknya berapa, Pak? Per kamar 2.200. 2.200. Kalau kita biasanya 1.300, ini dia pakainya 2.200. Karena kalau kayak gini kan udah harus ada kulkasnya. Ini udah ringkas banget, semua udah dapat semua ya, Pak ya. Ya. Biasa kalau cewek lagi butuh cermin-cermin kecil-kecil kali ya. Bisa, iya. Iya. Bisa ditambah. Tambahin sendiri ya. Pak Vano nih, kalau misalkan sekarang Pak Vano ini iklannya pakai apa sih Pak? Kok bisa rame banget ya Pak? Nah, itu yang saya awal tuh bingung kan mau iklan pakai apa dengan harga segitu di kota Solo. Tapi nyatanya tuh saya tuh mikir marketing apa sih yang paling oke gitu. Nah, setelah mengeksekusi di case saya ini ternyata marketing terbaik adalah produk kita sendiri. Added value sebanyak mungkin Ya. dan sesuai yang dibutuhkan oleh market, maka market pasti akan datang sendiri. Nah ini bagusnya kalau kita punya produk yang bagus, produknya berbicara sendiri. Yes, kayak gitu. Pak. Iya. Nah, menurut saya nggak mungkin kita perang harga terus-terusan gitu. Kita lebih baik perang value aja gitu. Ya. Karena mana yang dibutuhkan oleh market itu kan yang akan bisa menentukan sendiri gitu. Selama ngerjain pembangunan kosan ini, akuisisi, challenge terbesarnya tuh apa Pak? Challenge terbesar itu pertama cuaca, pasti cuaca. Karena kalau hujannya kan tukang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kedua itu kan ini kan dari bank ya, kan. Jadi kalau misalnya itu agak menghambat, saya akan rugi. Jadi misalnya udah harusnya bukaan di bulan ke-9, tapi ternyata saya harus masih membayar angsuran di bulan ke-9 dan saya kehilangan opportunity cost untuk menjual ke kosan ini. Waktu pertama kali perasaannya gimana Pak? Aduh deg-degannya atau gimana Pak? Deg-degan campur aduk, nggak tahu ini bisa laku apa enggak, bisa diterima market atau enggak. Ternyata waktu setelah open, kan udah rencana tuh mau dipasarkan sebelum opening. Ternyata proses pemasangan internal ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena memang semuanya custom. Akhirnya baru bisa memasarkan H+1 setelah opening dan penuh di hari ke-10.
Penuh di hari ke-10. Wow. Kenapa memutusin akhirnya baru ikut kelas dulu setelah akuisisi gitu, bukan sebelumnya? Karena kan kalau sebelumnya kan mungkin udah dapat knowledge lebih banyak gitu. Nah, kenapa kok misalnya ikut kelasnya setelah akuisisi? Karena memang baru dapat infonya setelah akuisisi. Oh gitu. Tapi dari awal udah memang mau bikin kos-kosan. Bikin kos-kosan. Oke. Terus ketemulah akunnya Bro Antoni. Barulah langsung ikut kelasnya gitu. Iya. Terus waktu ambil bank ya agak deg-deger ya dengan nominal segitu ya. Apalagi belum pernah berutang sama sekali kan. Puji Tuhannya lancar semua. Ibaratnya ya free dapat aset lah gitu bro. Free dapat aset tanpa keluarin uang sepersen pun. Iya, cuma keluarin uang di awal. Oh, keluarin uang di awal aja, tapi kan bisa pengembalian tuh semuanya. Tuh. Akhirnya pengembalian semuanya karena udah jadi semua. Kayak gitu. Wih, nice banget ini. Ukuran tanah 60 tapi bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa. Ini nggak banyak yang bisa kayak gini. Ini satu fenomenal yang keren banget buat di Solo, buat teman-teman yang mungkin dari daerah itu juga harus take action gitu, karena menurutku daerah itu peluangnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tinggal di Jakarta. Karena harga tanah di Jakarta itu sangat-sangat mahal. Ya sedangkan yang di daerah itu sebenarnya bisa loh mereka dapat harga yang tinggi, harga tanahnya murah, tapi kita bisa sewain dengan harga yang tinggi. Oke, jadi buat teman-teman, ini kita udah review keseluruhan kosannya dan kita dapat ilmu yang sangat luar biasa. Dan semoga teman-teman itu bisa terinspirasi, dan mungkin ada satu kata dua kata yang buat memotivasi teman-teman yang belum punya kos-kosan dan belum punya passive income. Apa nih Pak Hano? Kita tuh takut akan suatu hal karena kita belum pernah melakukannya gitu. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut untuk melakukan suatu hal, itu hanya di bayangan dan pikiran kita aja. Jadi semua tuh bisa kok, asalkan mau melangkah kecil gitu. Satu langkah kecil itu akan menuntun kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Keren sekali. Terima kasih banyak Pak Hano. Semoga harapannya nggak cuma ada satu kosan lagi, tapi bisa bernambah cabang-cabang berikut-berikutnya lagi. Ada 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bakal datang lagi. Amin. Terima kasih doanya bro. Thank you Pak Vanu. Waktunya sukses selalu dan semoga teman-teman bisa terinspirasi. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Sampai jumpa. Bye-bye.